Reses atau masa reses merupakan kegiatan di luar masa sidang dan di luar gedung DPRD, di mana pada saat itu dilakukan komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituennya melalui kunjungan kerja secara berkala. Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Pada masa reses, para wakil rakyat ini akan menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat, guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan anggota DPRD yang bersangkutan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Di DPRD Provinsi Banten, agenda reses ini sudah dibahas dan ditetapkan pada masa sidang kedua tahun 2022-2023 yang berlangsung sejak masa penetapan dalam sidang paripurna, Selasa 14 Februari 2023 lalu, hingga 8 hari kerja ke depan. Lantas bagaimana suasana sidang paripurna pembahasan reses ini berlangsung? Apa saja permasalahan yang dibahas dalam sidang paripurna ini? Untuk mengetahui sejauh mana pembahasan sidang paripurna tentang reses tersebut, kita saksikan liputan khusus dalam Bumi Jawara di CPM TV. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten dengan jumlah fisik 24 orang, jumlah virtual 20 orang, jumlah keseluruhan 44 orang. Dengan agenda rapat paripurna penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 dan penetapan masa reses bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023.
Kepada yang terhormat pimpinan rapat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati para pimpinan fraksi, yang kami hormati para pimpinan alat kelengkapan DPRD, yang kami hormati para anggota DPRD, yang kami hormati hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang kami hormati, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat taufik hidayah karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 27 Desember 2022, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah rapat paripurna penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 dan penetapan masa reses bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD yang hadir sebanyak 44 orang, terdiri dari fisik sejumlah 24 orang dan virtual jumlah 20 orang. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 85 anggota DPRD terdiri dari unsur fraksi-fraksi yang telah mendatangi daftar hadir. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Banten yang telah hadir mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Sesuai ketentuan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tentang tujuan forum pada rapat paripurna pada kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini telah memenuhi quorum. Rapat paripurna ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan keputusan pimpinan DPRD Provinsi Banten tentang masa reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. 3. Penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. 4. Penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD ke-14 masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 Selasa 14 Februari 2023 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang paripurna DPRD Banten penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 dan penetapan masa reses bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023 yang berlangsung Selasa 14 Februari 2023 dipimpin Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayoga, dihadiri 44 anggota DPRD yang hadir, baik offline sebanyak 24 orang, maupun online sebanyak 20 orang. Dalam sambutannya, di pembukaan sidang, Budi Prayoga menyebutkan tentang tata tertib reses DPRD Banten, di mana tercantum tentang lamanya waktu reses, peraturan dalam reses, hingga laporan yang harus dibuat anggota DPRD tentang reses yang mereka lakukan. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati, berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 pasal 156 ayat 4 tentang tata tertib bahwa dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan pasal 157 ayat 1, 2, dan 4 tentang tata tertib menyebutkan bahwa masa reses dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Masa reses dilaksanakan paling lama 8 hari dalam 1 kali reses. Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses ke
kepada pimpinan DPRD paling sedikit memuat: A. Waktu dan tempat kegiatan reses. B. Tanggapan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat. Dan C. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung. Sampai saat ini, kita selaku anggota DPRD Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pada masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Maka pada akhir persidangan dilanjutkan dengan kegiatan reses. Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perorangan atau kelompok untuk menampung aspirasi dan pengaduan dari masyarakat. Dan tata cara pelaksanaan reses ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Selanjutnya, kami persilakan Untuk memperjelas hasil putusan para pimpinan DPRD Banten tentang masa reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023, pimpinan persidangan, aspirasi dan humas Sekretariat Daerah DPRD Banten membacakan surat hasil keputusan tersebut. 2023. Silakan. Keputusan pimpinan DPRD Provinsi Banten nomor /2 161.1 /01 DPRD /2 Romawi /2023 tentang masa reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 masa reses pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Kedua, masa reses sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 selama 8 hari kerja dimulai pada tanggal 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, dan 24 Februari 2023. Ketiga, masa reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan: A. Waktu reses anggota DPRD Provinsi Banten dan anggota DPRD Kabupaten Kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama. B. Rencana kerja pemerintahan daerah. C. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang. Dan D. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan perda. Keempat, anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD paling sedikit memuat: A. Waktu dan tempat kegiatan reses. B. Tanggapan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat. C. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung. Kelima, pembiayaan kegiatan reses dibebankan kepada anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Banten tahun 2023. Keenam, keputusan pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Serang pada tanggal 14 Februari 2023. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten: Ketua Andra Soni, Wakil Ketua Barhum AS, Wakil Ketua Fahmi Hakim, Wakil Ketua Budi Prayogo, Wakil Ketua M. Nawasai Dijadi, semua ditandatangani. Terima kasih kepada PRD Kepala Bagian Persidangan Aspirasi dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi Banten atas pembacaannya. Sebagaimana keputusan pimpinan DPRD Provinsi Banten yang telah dibacakan tadi, maka mulai tanggal 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, dan 24 Februari 2023, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten akan melaksanakan kegiatan reses yang berasal dari daerah pemilihan masing-masing kabupaten kota secara bersamaan, melaksanakan kunjungan, koordinasi, dan silaturahmi kepada pemerintah setempat. Anggota DPRD dapat menggunakan waktu untuk melaksanakan pemantauan dan menyerap aspirasi dalam melaksanakan
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Dan kami sangat berharap dalam melaksanakan kegiatan reses ke daerah pemilihan dapat terlaksana dengan baik, dan setelah pelaksanaan kegiatan reses berakhir akan diagendakan rapat paripurna pembukaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2022-2023 pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Mengakhiri masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023, kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Banten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sehubungan akan dimulainya kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD, maka masa sidang kedua tahun sidang 2022-2023 pada hari ini Selasa tanggal 14 Februari 2022 dinyatakan ditutup. Delapan 85 anggota DPRD Banten mulai melakukan reses dengan masa reses 8 hari kerja pada tanggal 14 Februari lalu. Lantas, seperti apakah reses di mata para pimpinan dan anggota DPRD Banten? Reses itu dari bahasa Inggris yang kemudian sudah menjadi bahasa kita. Reses itu istirahat. Jadi anggota DPRD itu kalau bicara tentang reses harusnya istirahat gitu bahasanya. Tapi bukan begitu. Arti sebenarnya adalah reses itu anggota DPRD menyelesaikan masa persidangan, dan kemudian di akhir masa persidangan anggota DPRD ditutuplah persidangan tersebut, dan kemudian hanya boleh melakukan pertemuan-pertemuan dengan warga. Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayoga mengungkapkan, saat reses berlangsung, setiap anggota DPRD mengundang 300 orang konstituen mereka untuk melakukan dialog tentang permasalahan yang terjadi di daerah mereka. Ya, anggota DPR per hari itu 300 ya, 300 ini satu kegiatan per hari, dengan menghadirkan 300 undangan ya, mengundang 300 undangan, dan untuk itu bahan yang nanti didapatkan dari reses ini untuk dijadikan masukan bagi Pemprov ya, dalam menyusun perencanaan pembangunan untuk tahun 2024. Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayoga mengungkapkan, selama masa reses, para pimpinan dan anggota DPRD Banten mendapatkan berbagai macam keluhan dan laporan yang terjadi di daerah masing-masing. Namun, karena saat ini wilayah Provinsi Banten sedang musim penghujan, maka keluhan yang tertampung rata-rata tentang dampak hujan yang terjadi secara terus-menerus, salah satunya banjir. Tadi kami melaksanakan serban jabatan. Ada poin yang menggantung karena ini ranahnya provinsi katanya.
yaitu Pak Haji mengenai tanggul penahan banjir mulai dari Koko sampai dengan Koper. Khususnya di Cikande, Songgong dan Koper yang tiap tahun pasti kebanjiran. Dan itu sampai sekarang entah kapan akan dianggarkan untuk dibangun itu untuk penahan atau membangun tanggul penahan banjir. Nah tadi dari Bapeda Kabupaten menyampaikan ini ranahnya provinsi. Kali Cidurian, betul. Jadi itu mohon ini perhatiannya karena ini kasihan setiap tahun yang ada BPBD datang terus ke Songgong, Koper, Cikande untuk memberikan bantuan. Tapi rata-rata hampir semua daerah itu banjir, baik Tangerang Raya, Pandeglang maupun Lebak itu masalah banjir dengan berbagai macam bentuknya ya. Antara Tangerang Raya dan Lebak Pandeglang tentu beda jenis banjirnya, tapi substansinya sama. Ini ada climate change, perubahan iklim ini mengakibatkan curah hujannya lebih tinggi dan banyak daerah yang terdampak banjir. Sementara itu, di balik kesibukan reses para anggota DPRD Provinsi Banten, jajaran Sekretariat DPRD berperan penting dalam mempersiapkan semua kebutuhan wakil rakyat tersebut. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh Sekretariat Dewan pada setiap masa reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten? Itu hanya SK, surat keputusan tentang waktu pelaksanaan reses. Sekretaris DPRD Banten mengungkapkan, sesuai dengan surat keputusan para pimpinan DPRD Banten, mulai Selasa 14 Februari 2023, para pimpinan dan anggota DPRD Banten mulai melakukan reses di daerah masing-masing. Selesai paripurna tadi sudah ketuk palu, ya selanjutnya pimpinan dan anggota DPRD itu melaksanakan reses. Jadi per hari ini sampai dengan tanggal 24. Sekretaris DPRD Banten Deden Apriandi berharap reses para pimpinan dan anggota DPRD Banten bisa berlangsung dengan lancar. Selain itu, ia juga berharap agar masyarakat yang wilayahnya kedatangan pimpinan atau anggota DPRD Banten bisa memanfaatkan waktu reses tersebut semaksimal mungkin dengan menyampaikan permasalahan yang ada di wilayahnya sehingga bisa ditampung para wakil rakyat dan nantinya bisa mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Mungkin untuk masyarakat, karena memang reses itu adalah momentum di mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi kepada perwakilan-perwakilannya di DPRD Provinsi Banten terutama, sampaikanlah aspirasi-aspirasi demi kemajuan di Provinsi Banten. Dengan sangat sama Pak Haji, penerangan jalan tuh. Jadi yang dari 01 itu dari Yayasan Dalpuro atau Al-Muqtariyat cuma sampai jembatan. Itu pun udah lama Pak Haji, mati. Tanpa pengontrolan, tanpa pengurusan gimana caranya sebagai hidup gitu ya. Tetap saya koordinasi ke kepala desa, udah lama sih. Cuma sampai sekarang belum ditanggapi. Baik masalah penerangan maupun rambu-rambu jalan itu Pak Haji, petunjuk arah gitu. Saya ini
kader Posyandu sering membawa pasien. Kita mentoknya itu kadang-kadang masalah ambulan baju. Udah usul saya ke Bupati, tapi belum dikasih, belum dapat. Iya. Jadi kepengen saya semuanya masyarakat bahwa adalah ambulan dari PKS itu. Dan dengan adanya Pak Haji di hadapan kami, Pak Dewan Provinsi Banten, mudah-mudahan aspirasi kami bisa tersampaikan, bisa terwujud secara nyata, karena produksi kami dan kegiatan kami yang ada di lingkungan Palas, Kelurahan Kedua, Kecamatan Cilebak itu nyata adanya. Tidak hanya ucapan omong kosong. Dan orang-orang yang saya bawa di sini itu semuanya orang-orang spesial. Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 157 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 4 tentang tata tertib, menyebutkan bahwa reses DPRD Banten berlangsung 3 kali dalam 1 tahun. Dalam pelaksanaannya, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten akan melaksanakan reses selama 8 hari kerja, yaitu tanggal 14 Februari hingga 17 Februari, dan 20 hingga 24 Februari 2023 mendatang. Sementara dalam surat keputusan pimpinan DPRD Provinsi Banten nomor 161/1-DPRD-2/2023 memutuskan masa reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan waktu reses anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, Kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama. Dalam masa resesnya, para anggota DPRD diingatkan juga untuk memperhatikan program kerja pemerintah, hasil pengawasan DPRD selama masa sidang, dan kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan peraturan daerah. Setelah masa reses selesai, anggota DPRD diwajibkan melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD yang isi laporannya paling sedikit memuat tentang waktu dan tempat kegiatan reses, tanggapan, aspirasi, dan pengaduan dari masyarakat, disertai dengan dokumen peserta dan kegiatan mendukung lainnya. Diharapkan hasil reses yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Banten ini nantinya bermanfaat bagi pembangunan Provinsi Banten ke depan, sehingga pembangunannya jauh lebih baik lagi. Pemirsa, demikian liputan khusus tentang sidang paripurna DPRD Banten, penutupan masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023, dan penetapan masa reses bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, masa persidangan kedua tahun sidang 2022-2023. Semoga liputan tadi dapat memberikan manfaat bagi pemirsa JPM TV. Kita jumpa lagi dalam liputan khusus episode berikutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.